Warta Jemaat Minggu 9 Agustus 2020. Selamat pagi jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat Hari Pengucapan Syukur Kota Tomohon dan selamat beribadah. Tema Gemim minggu ini adalah bersama membangun bangsa, dan pembacaan Alkitab berasal dari Nehemia 2 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-20. Selanjutnya disampaikan bahwa semua ibadah dan perkunjungan masih dilaksanakan secara daring and online. Ibadah evangelisasi jemaat pada hari Rabu 12 Agustus 2020 pukul 19 WITA akan dikoordinir oleh Kompelka Anak. Adapun pemimpin dan bentuk ibadah ditentukan oleh koordinator. Disampaikan bahwa terima kasih kepada saudara-saudara yang telah memberikan persembahan syukur dalam bentuk yang dipilih. Laporan keuangan mingguan telah disampaikan kepada jemaat melalui pelayan khusus. Berita duka, telah meninggal dunia Ibu Mince Karoles Sumendap, ibunda dari Ibu Penatua Kori Mosal Karoles di Bunaken. Segenap anggota jemaat Sion mengucapkan turut berduka cita. Demikian Warta Jemaat Gemim Sion Tomohon, wilayah Tomohon 2. Marilah kita mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah jemaat. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah dengan kita berdoa secara pribadi. Jemaat disilahkan berdiri. Di hari sukacita ini, di hari pengucapan syukur ini, marilah kita menyembah Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita yang telah menyatakan kebaikan-Nya kepada kita, sehingga saat ini kita dapat mengucap syukur kepada-Nya. Marilah kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 323, bait 1, 2, dan 5, Sinar Fajar yang Baka. Sinar fajar yang baka, sinar dari terang ilahi. Pagi ini biarlah kau terangi hidup kami.
kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita hanyalah di dalam nama Allah Bapa dan Putranya Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam penyertaan Roh-Nya yang kudus. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Datanglah kepada kami, ya Allah, seperti kami datang kepadamu. Engkaulah bagi kami tempat perlindungan dan kekuatan untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Dimuliakanlah Engkau, ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang kami sapa sebagai Bapa, dan yang kami kenal melalui Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus, dan yang dengan setia hadir bersama dengan kami melalui Roh Kudus-Mu. Saat ini kami semua yang datang beribadah kepadamu, mengungkapkan syukur dan terima kasih, karena Engkau masih memberi kami nafas sehingga kami masih dapat hidup dan menjalani kehidupan di hari yang Engkau telah berikan kepada kami. Dan saat ini kami datang beribadah untuk menyembah dan berbakti kepadamu. Kami datang untuk mendengarkan firman-Mu. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya ibadah kami ini dapat berkenan bagi-Mu Tuhan dan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Kami menyembah Engkau. Hanya di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bermohon. Amin. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 355 bait 1 dan 2, Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat maka. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jemaat disilahkan duduk. Saat ini kita akan berdoa untuk mengaku dosa kepada Tuhan. Sebab sebagai manusia kita patut menyadari bahwa di dalam kita menjalani kehidupan yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita, sadar atau tidak sadar, kita telah melakukan dosa kepada Tuhan melalui pikiran, perkataan, dan tindakan kita. Sebab tidak ada manusia yang sempurna. Dosaku kuberitahukan kepada Allah, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan kita mengaku dosa kepadanya. Mari kita berdoa. Inilah kami yang datang berdoa kepadamu untuk mengaku dosa kepadamu Tuhan. Sebagaimana yang telah kami katakan, bahwa aku akan mengaku kepada Tuhan segala pelanggaran-pelanggaranku. Kami menyadari sebagai manusia Tuhan, kami tidak pernah luput dari perbuatan yang
tidak berkenan bagimu Tuhan. Baik itu melalui pikiran-pikiran kami, tutur kata kami sehari-hari, bahkan tindakan atau perbuatan yang telah kami lakukan. Oleh sebab itu Tuhan, tililah kami semua ini. Bagimu tidak ada yang tersembunyi. Dan di hadapan-Mu, kami yang datang beribadah ini, datang berdoa untuk mengaku dosa, di mana doa ini kami akan ucapkan secara pribadi-pribadi. Dengarkanlah Tuhan doa-doa kami ini. Ya Tuhan, ampunilah kami. Ya Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami, kasihanilah kami. Ya Roh Kudus, baharuilah akan kehidupan kami ini. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Amin. Amin. Kita menyanyi NBT nomor 10, Ya Tuhan yang Kudus. Ya Tuhan yang kudus, kepadamu ku berdoa dan mengakui salah yang selalu terjadi. Tak mampu ku menahan pencobaan dunia, pertolongan Tuhan yang ku perlukan selamanya. Tuhan mengasihi semua orang percaya, namun seringkali manusia berbuat jahat, sehingga manusia tetap dalam kuasa dosa. Ampunilah kami dari kesalahan kami. Seharusnya kita manusia yang berdosa berusaha untuk menjadi pengikut setia, meskipun dosa dan cobaan dunia gelap. Tuhanmu sajalah tempat berlindung selamanya. Kita semua yang telah mengaku dosa, dengarkanlah berita anugerah sukacita, berita anugerah pengampunan, bahwa Tuhan ialah Allah yang sudi mengampuni, pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Oleh karena itu, marilah kita memuji namanya. Haleluya, haleluya, haleluya.
dan kita semua yang sudah mendengarkan berita sukacita, berita anugerah pengampunan dari Tuhan. Marilah kita memuji Tuhan untuk selama-lamanya dan kita lawan kuasa dosa. Selamanya, amin. Saat ini kita akan membaca, mendengar dan memaknai sabda Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa untuk memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menuntun kita dalam membaca sabdanya dengan tuntunan Roh-Nya yang kudus. Mari kita berdoa. Kami akan membaca sebagian dari firman-Mu sebagaimana yang tertulis di dalam Alkitab. Kami bermohon Tuhan, tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat membaca firman-Mu dengan baik dan kami dapat mengerti firman yang kami baca dan kami dengarkan. Kami tidak dapat untuk mengandalkan kemampuan kami sebagai manusia. Ini adalah firman-Mu Tuhan, dan berikan kami kemampuan untuk kami dapat mengerti firman-Mu, sehingga firman-Mu itu dapat tertanam di dalam hati dan pikiran kami, dan dapat kami lakukan di dalam kami menjalani kehidupan ini sebagaimana yang Tuhan akan anugerahkan kepada kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami akan membaca, mendengar firman-Mu ini. Hanya di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bermohon. Amin. Bapak Ibu jamaat Maha Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan terambil dari kitab Perjanjian Lama dalam kitab Nehemia. Kitab Nehemia pasal 2, Kitab Nehemia pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Nehemia pasal 2, Nehemia pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Mari kita ikuti bagian bacaan firman Tuhan. Tekad untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Maka tibalah aku di Yerusalem. Sesudah 3 hari aku di sana, bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak memberitahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Demikian, pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak, ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja, karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu. Aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali, lalu masuk melalui pintu gerbang lebak. Demikianlah aku pulang. Para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan, karena sampai kini aku belum memberitahu apa-apa kepada orang Yahudi, baik kepada para imam maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa dan para petugas lainnya. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ketika Sanballat orang Horon dan Tobia orang Amon
pelayan itu dan Geshem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, "Apa yang kamu lakukan itu? Apa yang kamu mau berontak terhadap raja?" Aku menjawab mereka, kataku, "Allah semesta langit, Dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kami tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem." Demikianlah pembacaan firman Tuhan sebagaimana yang terambil dari kitab Nehemia pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang saya sapa sebagai jamaat Maha Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini kita semua sudah berada pada minggu yang kedua di bulan Agustus ini. Tidak terasa waktu berjalan begitu cepat, dan tidak terasa kita sudah mulai berada pada penghujung di tahun 2020. Dan tidak terasa sudah sekian bulan kita berada dalam suasana yang tidak menyenangkan, suasana yang tidak kondusif, di mana kita diperhadapkan dengan pandemik COVID-19. Tetapi kita bersyukur walaupun dalam suasana seperti itu kita dapat melewati. Yang walaupun ada juga yang harus mengalami penderitaan karena sakit, ada bahkan yang mengalami kematian, duka-citaan karena COVID-19 ini. Tapi pada prinsipnya kita tetap bersyukur kita boleh menjalani kehidupan sampai di bulan Agustus ini. Dan tentu dalam keyakinan kita sebagai orang yang beriman, kita perlu meyakini bahwa ini semua karena kemurahan dan berkat Tuhan. Dan untuk itulah mungkin juga pada saat ini di Kota Tomohon sementara dilaksanakan hari pengucapan syukur. Yang walaupun memang pengucapan syukur tidak sama seperti yang kita lakukan pada tahun-tahun yang lalu. Ada himbauan dari pemerintah bahwa dalam kita melaksanakan pesta pengucapan syukur, kita tidak boleh melaksanakan dengan pesta pora, ya. Kita laksanakan dengan ibadah syukur, mulai di rumah dalam persekutuan keluarga, bahkan juga ibadah seperti ini, yang walaupun juga ya ibadah seperti ini ya kita laksanakan masih di rumah saja. Masih di tempat kita masing-masing. Tidak sama seperti tahun-tahun lalu kita harus berkumpul bersama di gedung gereja melaksanakan pesta pengucapan syukur secara komunal, secara persekutuan jemaat di tempat ibadah di gereja, bahkan juga boleh melaksanakan bersama-sama dengan handai tolan saudara di rumah dengan kita melaksanakan pesta ucapan syukur. Itu pengucapan syukur. Nah tentu dalam konteks ini kita meyakini di sini kita mengucap syukur, yang walaupun sebenarnya pesta pengucapan syukur itu adalah identik dengan pesta pertanian. Jadi pesta pengucapan syukur yang dilaksanakan di tanah Minahasa ini itu sebenarnya identik dengan pesta pertanian, karena ada hasil panen maka masyarakat melaksanakan pesta pengucapan syukur itu. Nanti kemudian ya gereja melihat bahwa ini bisa dipakai juga dalam konteks iman Kristen, bahwa dari hasil pertanian itu dalam keyakinan itu semua karena berkat Tuhan, maka dilaksanakanlah pesta pengucapan syukur secara Kristen, secara komunitas Kristen, secara jamaat. Tapi ya sudah, dalam perjalanan waktu pesta pengucapan syukur mulai bergeser, walaupun tidak ada hasil pertanian dilaksanakan pengucapan syukur. Padahal dulu itu karena ada hasil pertanian. Sampai di kota Manado, di kota-kota, bikin pengucapan syukur. Tapi ya sudah, kita bawa dalam konteks lain bahwa kita mengucap syukur itu karena
ada ungkapan secara bersama, ada penyertaan Tuhan. Nah, jadi dalam konteks kita sekarang ini ya, kita mengucap syukur walaupun masih ada anggota masyarakat, anggota jamaat yang berada dalam kesusahan. Kita tetap mengucap syukur karena ini adalah penyertaan Tuhan dalam kita menjalani kehidupan di masa-masa sulit ini, di masa-masa COVID-19 ini. Tapi kita tetap bersyukur. Jadi memang ucapan syukur bukan nanti mau pesta, bukan karena nanti ada pesta bersama, tapi setiap minggu kita melaksanakan ucapan syukur itu. Makanya dalam tata ibadah bilang, ada mau dirangkaikan dengan pengucapan syukur? Saya tidak. Tata ibadah itu setiap minggu kita mengucap syukur, bukan nanti pengucapan syukur baru model tata ibadah lain. Setiap minggu itu kita mengucap syukur, itu yang harus kita pahami. Dan dalam suasana gedung gereja juga, bukan karena mau mengucap syukur, ada pesta pengucapan syukur dapat dia laeng, begitu banyak bunga. Setiap minggu kita hias gedung gereja itu dengan kemeriahan, karena setiap minggu kita mengucap syukur. Nah, dalam suasana seperti ini, tadi kita sudah membaca dan mendengar bagian bacaan dari kitab Nehemia. Nehemia pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Bagian bacaan yang kita baca dan dengar tadi itu adalah merupakan bagian bacaan yang dijadwalkan oleh bidang APP Sinode Gemim untuk dibaca di sepanjang minggu yang berjalan ini dengan diterangi tema bersama membangun bangsa. Nah, tentu ada maksud kenapa bagian bacaan ini disodorkan kepada warga gereja Masih Injili di Minahasa atau juga kepada semua orang yang mendengar bagian bacaan ini, yang tidak lain mau mengajak kita untuk belajar dari Nehemia, di mana Nehemia mengambil bagian untuk membangun bangsa. Nah, siapa Nehemia itu? Nehemia, dia adalah orang Israel, tetapi dia tidak lahir di tanah Israel. Dia lahir di tanah pembuangan. Dan kemudian dia menjadi seorang pegawai raja di zaman Raja Artasasta. Dia menjadi seorang juru minum raja. Jadi Nehemia, dia adalah orang Israel, tetapi tidak lahir di tanah Israel, lahir di luar tanah Israel. Pada saat Nehemia mendengar kabar dari saudara-saudaranya yang datang dari Yehuda, datang dari Yerusalem untuk bertemu dengan dia, di mana saudara-saudaranya memberitahukan bahwa keadaan orang Israel yang sudah kembali ke Yerusalem pada masa pemulangan pertama itu, mereka berada dalam keadaan tidak baik. Mereka berada dalam keadaan yang tercelah, kehidupan mereka tercelah. Itu dapat kita lihat dalam pasal 1. Dan mereka juga memberitahukan kepada Nehemia bahwa tembok Yerusalem itu belum dibangun. Tembok Yerusalem masih dalam keadaan hancur. Nah, mendengar itu, maka Nehemia bertindak. Apa yang dia lakukan? Dalam pasal 1 dalam kitab Nehemia disebutkan Nehemia berpuasa dan Nehemia berdoa kepada Tuhan. Kemudian dalam pasal 2 pada bagian pertama tadi disebutkan bahwa Nehemia datang di Yerusalem, yang sebelumnya juga dia sudah bermohon kepada raja agar kiranya dia diberikan keluasaan untuk dia kembali ke Yerusalem, ke Yehuda, untuk membangun tembok Yerusalem yang runtuh. Yang mana kita tahu kehancuran kota Yerusalem itu sudah berlaku jauh sebelum Nehemia ada. Kehancuran tembok Yerusalem ya terjadi pada zaman Raja Babilonia, kerajaan Babel. Tapi sekarang kerajaan telah beralih, saat ini sudah diperintah oleh Raja Artasastra dari Raja Persia itu. Dan
pada saat dia melayani raja, dia datang kepada raja untuk mengatakan keinginannya untuk pulang ke Yerusalem, pergi ke Yerusalem membangun tembok itu. Dan luar biasa, raja memberikan dia izin, bahkan memberikan surat kepada Nehemia supaya dia dilapangkan oleh para penguasa setempat, para penguasa daerah, para bupati, untuk dia membangun kembali tembok Yerusalem yang runtuh itu. Dalam bacaan kita tadi ya, dikatakan bahwa memang Nehemia sudah sampai di Yerusalem. Tetapi pada saat dia sampai di Yerusalem, dia belum langsung membangun. Dia diam sejenak, baru kemudian dia membangun tembok Yerusalem itu. Diceritakan bahwa dia datang kepada orang-orang Yahudi yang di Yerusalem, kepada para penguasa setempat, dia menyampaikan maksudnya, dan mereka berkeinginan bersama dengan Nehemia untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Nah, memang ada tantangan-tantangan, ada yang mencela dia, mencemooh dia untuk membangun itu, tetapi dia tetap komit untuk membangun itu. Nah, apa artinya firman Tuhan ini? Kita belajar dari Nehemia ini, yang walaupun dia tidak pernah, awalnya dia tidak pernah hadir di tembok Yerusalem, di kota Yerusalem, tetapi karena dia merasa dia adalah bagian dari umat Tuhan, maka dia mengambil keputusan untuk membangun kembali tembok Yerusalem itu. Dia mengambil keputusan untuk datang di tanah Yehuda bersama dengan orang yang sudah ada di sana untuk membangun tembok itu. Artinya apa? Kita sebagai warga gereja, kita dipanggil untuk membangun bangsa dan negara kita ini. Bangsa dan negara ini adalah milik kita bersama. Dalam keyakinan iman kita, bahwa kita tidak kebetulan ada di negara Indonesia ini. Kita tidak kebetulan ada di tanah Minahasa, di provinsi Sulawesi Utara ini. Kita ada di sini itu semua karena ada dalam rancangan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, dalam keyakinan kita juga, karena kita ditempatkan oleh Tuhan di negara kita, di tanah kita di sini, maka kita juga harus mengambil bagian untuk menghadirkan kehidupan di negara kita ini, di tanah kita ini. Itu tugas kita juga. Bukan hanya tugas pemerintah, tapi tugas juga sebagai warga gereja, warga jamaat. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita mengambil bagian untuk membangun bangsa dan negara kita ini? Saya mau katakan, yang pertama-tama kita lakukan mulai dari dalam diri kita sendiri dulu. Kemarin kita telah mendengar bagian bacaan supaya kita menjalani kehidupan yang berhikmat, bukan menjalani kehidupan dalam kebodohan. Sebab orang yang hidup dalam kebodohan adalah orang yang menuju kepada kebinasaan. Tetapi orang yang hidup dalam kehidupan yang berhikmat, di situ ada kehidupan. Jadi mari kita menjadi orang yang berhikmat. Orang yang berhikmat itu apa? Kemarin dikatakan minggu lalu, orang yang takut akan Tuhan. Sebab awal dari hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Dan orang yang dapat melakukan firman Tuhan. Ada orang mengatakan, saya rajin baca Alkitab, saya rajin berdoa, tetapi dalam praksis kehidupan, dia orang yang tidak dapat diteladani. Orang itu kelihatan suci, tetapi banyak rucinya. Orang itu kelihatan kudus, tetapi orang itu sebenarnya kudisan. Orang banyak mengatakan, saya doktor dalam bidang teologi, saya tahu, saya mempelajari ilmu teologi, tapi tidak bisa diteladani. Orang itu tahu bahwa ini adalah sesuatu yang salah, tetapi dia diam atau tidak melakukan tindakan, atau malah mengambil bagian di situ. Baik juga dalam kehidupan bermasyarakat. Ada orang yang
kan? NATO, no action talk only, kan? Dalam kehidupan bergereja, kan? Suka mengatur tetapi tidak mau mengambil bagian dalam kehidupan di kolom, dalam kehidupan berjamaat. Suka mengatur, tapi dalam praksis kehidupan di kolom tidak pernah hadir. Kehidupan di jamaat tidak pernah hadir. Tapi ya suka bicara. Atau zaman sekarang ya suka chatting-chattingan. Nah, mulai dulu dalam diri kita membangun karakter kita yang baik, berhikmat. Jadi bukan hanya tahu kebenaran tapi dapat melakukan kebenaran. Itu salah satu cara kita mengambil bagian dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian dalam kehidupan keluarga kita, kita mendidik keluarga kita supaya keluarga yang berhikmat, takut akan Tuhan. Dan yang ketiga, bagaimana kita mengambil bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mulai dalam kehidupan berjamaat, kita menjadi warga gereja yang taat. Kita menjadi warga gereja yang peka dalam kehidupan berjamaat. Mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan peribadatan. Dan dalam kehidupan bermasyarakat, bagaimana kita menjadi warga masyarakat yang taat, yang bertanggung jawab. Tahu kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Contoh dalam hal membayar pajak. Itu tugas kita, itu tanggung jawab kita sebagai warga gereja. Sebab apa? Dalam Alkitab juga, Yesus mengatakan, berikanlah kepada kaisar apa yang kaisar punya. Kepada Tuhan apa yang Tuhan punya. Jadi sebagai warga gereja kita menjadi teladan. Saya orang yang patuh membayar pajak, taat kepada aturan-aturan pemerintah. Dalam kehidupan praksis, kan, mulai sekarang ini dalam ada protokol-protokol kesehatan di COVID-19, patuh dalam bagaimana menjaga jarak, belajar mengantri dan sebagainya. Itulah wujud bagian kita dalam mengambil bagian dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan secara umum, tidak lama lagi kita akan memasuki pemilihan umum di daerah kita ini. Nah, apa menjadi tugas kita mengambil bagian dalam membangun bangsa negara? Kita melakukan hak kita. Kita jangan golput menjadi orang yang punya hak untuk memilih pemimpin. Dan hal yang kedua, kita mengambil bagian apa? Kita memilih pemimpin yang baik dalam kehidupan kita. Menjadi pemimpin masyarakat, kita pilih. Jangan karena kita mendapat uang dari para calon, sehingga apa? Kita lupa bahwa orang itu tidak kompeten, bahwa orang itu tidak baik untuk dijadi pemimpin masyarakat. Ya karena sudah dibayar, ya sudah pilih dia. Makanya saya mengatakan apa? Kalau kita memilih, jangan kita pakai hati nurani, pakai mata, pakai otak. Pilih tuh pemimpin. Kalau pakai hati nurani, sudah dapat 50.000, biar tahu dia korupsi, biar tahu dia tidak pernah membangun masyarakat, tapi orang pilih. Jadi pakai mata, pakai otak pilih, jangan pakai hati nurani. Itulah tugas kita, mengambil bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi bersyukur sekarang ini ada begitu banyak baliho-baliho yang dimunculkan. Saya katakan lebih bagus, supaya dari jauh orang senilai siapa dia secara pribadi, siapa dia secara keluarga, siapa dia dalam tanggung jawabnya di masyarakat. Lihat baik-baik, itu tugas kita supaya kita boleh menjadi sama seperti Nehemia. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Berbahagialah, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya serta melaksanakannya. Syukur kepada Tuhan.
Saat ini kita akan memberikan persembahan sambil kita memberi. Jadi persembahan boleh disalurkan melalui ada beberapa cara. Bisa dikumpulkan langsung, bisa scan barcode yang ada yang ditampilkan, dan juga bisa melalui sampul. Biarlah kita memberi dengan sukacita. Sambil kita memberi, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 362 bait 1 dan 2. Aku milikmu Yesus Tuhanku. Aku milikmu Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu, ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat, yang mana dalam doa syafaat ini kita akan mendoakan saudara-saudara kita yang boleh diperkenankan Tuhan untuk bersukacita karena merayakan hari ulang tahun kelahiran dan juga hari ulang tahun pernikahan. Yang saudara-saudara kita yang bersukacita, Bapak Herbie Edward Walter Moningka, adik Meki Kellen Kristen Tiko Alu, keluarga Legih Mengeber, saudari Gloria Ivana Wilar, Bapak Yandri Solung, Ibu Kristi Aror Mangantare, keluarga Solung Lopati, keluarga Waruwuh Pundoko, Bapak Wempi Lukas Willem Pepa, Ibu Grace Augen Fredrika Pepa Montolalu, keluarga Pepa Montolalu, keluarga Pandairot Repi, Ibu Sylvia Siske Audrin Langitan Kauna, dan keluarga yang berduka, keluarga Mosal Karoles atas meninggalnya Ibu, Mama, Oma yang kekasih, Ibu Mince Karoles Sumendap. Dan saat ini juga kita akan mendoakan ada yang sakit. Tadi saya baru membawa ke rumah sakit tadi pagi anak keluarga dari Ibu Pendeta keluarga Waru Pundoko yang saat ini sementara dirawat di rumah sakit Bethesda. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau boleh perkenankan kami semua untuk kami datang beribadah. Yang mana di dalam ibadah ini kami boleh datang untuk mengungkapkan mada bakti kami, puji-pujian, penyembahan kami lewat nyanyian yang kami kumandangkan tadi. Kiranya itu boleh berkenan bagi-Mu Tuhan. Dan kami juga boleh berdoa untuk kami mengaku dosa, sebab kami menyadari sebagai manusia kami tidaklah sempurna, kami penuh dengan kelemahan. Dan kami boleh mendengar bahwa Tuhan adalah Tuhan yang pengasih, penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan, untuk kami belajar dari hamba-Mu Nehemia, untuk mengambil bagian dalam membangun umat-Mu,
membangun bangsanya. Kami dimampukan juga dengan tuntunan Roh Kudus supaya kami boleh mengambil bagian membangun bangsa dan negara kami. Sebab kami bukan kebetulan ada di negara kami Indonesia ini. Kami bukan kebetulan ada di tanah Minahasa di Provinsi Sulawesi Utara ini. Tidak lain, Engkau sendirilah yang berkenan menempatkan, menghadirkan kami di sini, untuk kami hidup di sini. Dan kami diingatkan untuk bertanggung jawab membangun bangsa dan negara kami, membangun jamaat kami ini, supaya ada keselamatan, supaya ada kehidupan, sebagaimana yang Engkau kehendaki. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus, supaya kami dapat mengambil bagian, bertanggung jawab, mulai dari kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, jamaat, kehidupan bermasyarakat. Dan kami juga berdoa kepada-Mu Tuhan, untuk semua persembahan yang telah kami berikan tadi. Kiranya itu berkenan bagi-Mu Tuhan, persembahan dalam bentuk uang, yang kami kumpulkan dan akan kami kumpulkan nanti. Yang tidak lain itu dipakai untuk menopang pembiayaan-pembiayaan pelayanan bagi gereja-Mu, bahkan bagi semua orang yang membutuhkannya Tuhan. Ajarlah kami untuk terus memberi yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Sebab ada begitu banyak berkat-berkat yang Kau telah berikan kepada kami, yang tidak dapat kami hitung Tuhan. Dan ingatkan kepada kami Tuhan dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, supaya kami tidak menghitung sudah seberapa banyak uang yang telah kami kumpulkan lewat persembahan. Sehingga seringkali kami bertanya mengenai persembahan, tapi kami diingatkan untuk tahu memberi yang terbaik untuk Tuhan. Sebab Engkau telah mengajarkan kepada kami melalui Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, supaya kami memberi di mana tangan yang satu tidak mengetahui apa yang kami berikan Tuhan. Kami berdoa, ampunilah kami, seringkali kami mau menonjolkan berapa banyak persembahan yang telah kami berikan. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan untuk pemerintah kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan semua yang telah mengambil bagian untuk mengatur negara kami ini. Tuhan, tuntun dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya mereka menjadi pemimpin yang dapat diteladani, yang bertanggung jawab untuk memimpin bangsa dan negara ini Tuhan. Jauhkan mereka dari segala sakit dan penyakit. Bahkan juga berikan kekuatan dengan segala persoalan, tantangan yang mereka hadapi. Begitu juga pimpinan yang ada di provinsi kami, Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, semua pejabat daerah, bahkan sampai pada pemimpin di kota Tomohon, pada kelurahan kami di Tomohon ini Tuhan. Pakailah terus mereka untuk menjadi alat-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan, berikan kami kemampuan untuk menilai siapa yang nanti akan menjadi pemimpin kami. Yang tidak lama lagi kami sebagai masyarakat yang ada di kota Tomohon akan melaksanakan pesta demokrasi, pesta pemilihan umum untuk memilih wali kota dan wakil wali kota. Tuhan, kami bermohon, tuntun kami dengan Roh Kudus supaya kami memilih pemimpin yang berkenan bagi-Mu. Bukan karena kami memilih dengan kami dibayar Tuhan. Dan kami memilih orang yang bertanggung jawab. Dan kami juga berdoa kepada Komisi Pemilihan Umum yang nanti akan melaksanakan pesta demokrasi itu. Tuhan, tuntun mereka supaya mereka dapat melaksanakan itu dengan baik. Dan kami juga berdoa kepada mereka yang saat ini sedang bersyukur dan bersuka cita karena Tuhan boleh memperkenankan untuk merayakan hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan. Kiranya berkat-berkat-Mu yang berupa kesehatan akan terus menjadi bagian dalam kehidupan pribadi dan kehidupan keluarga. Berkat-berkat dalam pekerjaan yang mereka kerjakan sesuai dengan apa yang berkenan bagi-Mu Tuhan, akan menjadi bagian dalam kehidupan mereka.
Dan kami juga berdoa kepada mereka yang berduka cita saat ini, keluarga Mosal Karoles yang ada di Bunaken. Mereka berduka karena mereka harus berpisah dengan ibu, oma, nenenda mereka yang kekasih. Tuhan berikan hikmat, kekuatan, keteguhan, sehingga mereka tidak terlarut dalam kedukacitaan. Bagi mereka yang sakit, anak dari keluarga Waruwu Ponduko yang sementara dirawat, Tuhan berkenan memberikan kesembuhan melalui perawatan yang dia jalani. Obat-obat yang dia makan dan minum, peristirahatan, makanan dan minuman, bahkan perawatan yang dilakukan oleh para tenaga medis. Dan tak putus-putusnya terus kami bermohon, Tuhan berkati para tenaga medis yang ada, merawat semua yang sakit, merawat semua yang mengalami pandemi COVID-19 ini Tuhan. Dan kami terus berdoa bermohon Tuhan, luputkanlah kami dari pandemi COVID-19 ini. Dan kami di Kota Tomohon melaksanakan pengucapan syukur. Tuntun kami untuk melaksanakan pengucapan syukur ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan kami menunjukkan pesta pora, bukan kami untuk hidup dalam pemborosan, bukan kami untuk hidup dalam kemewahan, dalam kemabuk-mabukan Tuhan. Tapi kami bersyukur karena penyertaan-Mu yang luar biasa bagi kami semua. Dan kami akan berdoa secara pribadi. Kami bermohon Tuhan mendengarkan doa-doa pribadi kami ini. Dan berdoalah kami secara bersama-sama lewat doa Bapa kami, doa yang diajarkan oleh Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kepada para murid-muridnya dan juga kepada kami semua. Atas petunjuknya maka berdoalah kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat disilahkan berdiri. Kita akan menutup ibadah ini. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 413. Tuhan pimpin anak-Mu. Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak tersesat. Jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat. Pegang tanganku erat. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai ibu, bapa, saudara-saudara, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Ibadah telah selesai, silahkan duduk. Silahkan Ibu Syamas. Demikianlah ibadah Jemaat Gemim Sion Tomohon, wilayah Tomohon 2, terpujilah Tuhan. Terima kasih disampaikan kepada pemimpin ibadah, Pendeta Senduk G.A. Ruru, beserta seluruh petugas dan teknisi yang telah memberi diri dalam pelayanan ini. Terkait dengan perayaan pengucapan syukur Kota Tomohon, Wali Kota Tomohon mengeluarkan surat edaran nomor 174/8/2020 bahwa masyarakat merayakan ibadah pengucapan syukur bersama keluarga di rumah masing-masing, dirayakan tidak dengan berpesta pora dan tidak mengundang atau menerima tamu. Wali Kota Tomohon mengajak seluruh masyarakat untuk mengungkapkan dan mewujudkan rasa syukur melalui pemberian sampul persembahan syukur ke tempat ibadah masing-masing untuk semua agama yang ada di Kota Tomohon. Selamat bersyukur, Tuhan menyertai dan melindungi kita sekalian. Immanuel.